Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan sedikit langkah-langkah untuk menggambarkan grafik hubungan VD, QD, sama VQ. Jadi yang pertama itu ada grafik VD, ini dasarnya. Jadi ada grafik VD, hubungan grafik VD ini grafiknya linear, yang ke atas V, yang ke kanan D. Grafiknya dari sini, ini adalah VF atau free flow speed, kemudian lurus sampai sini, ini adalah derajat macet atau DC. Nah, ini kendaraan per km, yang ini km per jam. Nah, ini harus dihafalkan karena ini dasar. Nanti kita menggambarkan grafik-grafik berdasarkan ini. Yang kedua ada hubungan QD. Nah, yang disumbu X apa, yang disumbu Y apa? Kita lihat dari sini. Ini yang sumbu Y adalah V, yang sumbu X adalah D. Nah, dari VD ini yang sama di QD apa? Yang sama adalah D. Jadinya jadinya D ini ada di sumbu X, sama dengan ini. Jadi ini di sumbu X, ini di sumbu X. Nah, yang belum ada ini adalah Q atau arusnya. Nah, di sini ada DJ, kemudian DJ dibagi 2, di sini adalah Dmax. Nah, karena bentuknya seperti ini, karena dia yang sama adalah sumbu X-nya, maka dia akan menjadi parabola X seperti ini. Nah, ini kurang rapi tapi harusnya seperti ini. Nah, pas puncaknya di sini adalah Qmax. Jadi puncaknya Qmax. Nah, ketika puncak itu ada di Dmax. Yang ketiga ada hubungan QV. Nah, kita lihat kembali ke sini, ke grafik awal tadi. Dari QV ini yang ada di sini apa? Yang ada adalah V atau kecepatan. Nah, berarti yang ke atas ini adalah V atau sumbu Y-nya adalah V. Ini maaf, ini nanti kurang kendaraan per jam. Ini kendaraan per km. Ini km per jam. Berarti yang belum ada di sini adalah Q-nya atau arusnya, kendaraan per jam. Nah, di sini ada VF, di sini ada Vmax. Nah, karena bentuknya seperti ini, berarti parabola ke arah sumbu Y. Nah, puncaknya di sini adalah di Qmax. Nah, puncaknya sini adalah di Qmax dan di Vmax. Jadi prinsip pembuatan grafiknya itu seperti ini, tinggal angkanya kita dapat dari mana. VF dan DJ itu kita ketahui dari substitusi dan eliminasi dari persamaan-persamaan yang sebelumnya sudah saya ajarkan. Misalnya kalau dari yang contoh saya berikan itu VF-nya 80,9, DJ-nya itu 444,5 km per jam. Ini kendaraan per km. Nah, dari VF dan DJ ini kita bisa menemukan Vmax-nya. Vmax-nya adalah setengah VF, Dmax-nya adalah setengah DJ. Nah, Qmax-nya berapa? Qmax-nya dia seperempat VF kali DJ. Ini angka didapat dari mana? Angka didapat dari ini dikali ini, hasilnya adalah ini. Jadi Vmax setengah VF, Dmax setengah DJ, Qmax berarti Vmax kali DJ. Qmax sama dengan Vmax kali Dmax. Jadi setengah kali setengah seperempat VF kali DJ. Nah, ketemulah ini. Jadi rumus menghitungnya seperti itu. Nah, ini nanti didapat Vmax-nya 40,45 km per jam. Dmax-nya 222,25 kendaraan per km. Qmax-nya dia dapat 8.900,2 kendaraan per jam. Nah, dari angka-angka ini kita bisa membuat grafik hubungan dari 3 parameter ini. Yang pertama adalah VD. VD kita lihat seperti itu. Yang sumbu Y adalah V, yang sumbu X adalah D. Kemudian ini VF, VF-nya berapa? 80,9.
Kemudian D-nya berapa? D-nya berarti pakai DJ. DJ adalah 444,5. Tinggal kita tarik garis lurus. Jangan lupa satuannya di sini km per jam, di sini kendaraan per km. Nah, ini jadi grafik hubungan VD. Lalu grafik hubungan selanjutnya hubungan QD kita sama. Jadi dari QD yang ada di sini apa? Yang ada adalah D. Jadi D-nya sumbunya di sumbu X. Ini D kendaraan per jam. Kemudian ini berarti Q-nya atau kendaraan per jam. Ini kendaraan per km. Bentuknya seperti parabola ke arah sumbu menghadap sumbu X. Berarti ini D max-nya 444,5. Ini ini DJ-nya. Ini D max-nya 222,25. Lihat dari sini. Ini D max-nya, ini DJ-nya. Ini D max, ini DJ. Kemudian ini Q max-nya. Q max-nya 8.900. Jadi kita plot di sini, berarti kita buat parabola seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah hubungan Q dan V. Nah, kita lihat dari sini, Q dan V berarti kita pakai yang V di sumbu Y. V di sumbu Y km per jam. Ini Q-nya adalah kendaraan per jam. Nah, berarti di sini adalah VF. VF-nya berapa? 80,9. Ini V max-nya. Ini V max 40,45. Lalu di sini Q max-nya. Q max-nya berarti sama seperti ini, 8.900. Nah, ini kita tarik, kita mau titik di sini, perpotongannya kita buat parabola. Nah, jadi ini sudah selesai. Ini adalah grafik hubungan VD, ini adalah grafik hubungan QD, ini adalah grafik hubungan QV. Nah, kalau ini ngeplotnya hanya pakai maksimal, jadi tidak akurat. Nah, akan lebih baik kalau kita menggunakan rumus yang kita temukan. Jadi saya sudah menghitung, ini ada persamaan QD, Q sama dengan sekian, persamaan QV, Q sama dengan sekian. Ini QD menggunakan D, QV menggunakan V. Nah, ini kalau rumus atau hubungan VD ini tidak, ini cukup begini saja, jadi cukup seperti cara yang ini tadi. Nah, hubungan QD ini bagaimana supaya kita lebih akurat. Nah, ini kita memasukkan kita masukkan D, kita masukkan ke rumus ini. Jadi kalau kita lihat dari sebelumnya, di sini D itu dari 0 sampai 444,5. Nah, jadi ini kita mencoba memasukkan D tiap 100 kendaraan per kilo. Jadi ini saya masukkan 100, 200, kemudian ini D max-nya saya masukkan 300, 400. Jadi ini saya mencoba ngeplot. Nah, tiap D ini saya masukkan rumusnya ke sini. Jadi sini masuk ke sini dan masuk ke sini. Nah, nanti akan ketemu Q-nya berapa. Nah, Q-nya sekian. Nah, mungkin saya plotkan. Nah, ini karena saya tidak pakai penggaris dan tidak skalatis, jadi bentuknya aneh. Jadi ketika dia 100, D-nya 100, maka dia Q-nya 6.200 sekian. Ketika D-nya 200, nah, dia Q-nya akan berada di titik 8.900 sekian. Nah, kemudian diteruskan sampai ini DJ-nya itu ketika Q-nya akan jadi 0. Nah, dari plot titik-titik ini, nah, itu kita tarik garis. Ini karena saya tidak rapi, tidak statis, jadi bentuknya seperti ini. Nanti kalau kalian skalatis dan rapi, bentuknya pasti akan halus seperti itu. Nah, inilah yang kita gunakan di Excel, yang saya gunakan di Excel kemarin adalah mengeplot seperti ini.
Jadi kenapa yang di Excel itu garisnya bisa halus, bisa lurus, itu karena menggunakan ini. Nah, kemudian yang keyframe. Nah, ini saya juga sudah coret-coret sedikit. Jadi yang keyframe ini kan V-nya sampai 80,9. Jadi setidaknya naik setiap 10 km per jam atau setiap 20 km per jam. Silahkan kalian mau nguploadnya bagaimana. Nah, kemudian ini saya uploadkan ini setiap 10 km per jam. Kemudian saya masukkan V-nya ini ke dalam rumus. Jadi 44,5 dikali 10 dikurangi 5,49 dikali 10 kuadrat. Hasilnya adalah 3896. Ini adalah key-nya. Jadi saya masukkan satu-satu, saya ketemu key-nya satu-satu, kemudian saya plotkan V-nya yang sumbu Y, key-nya yang sumbu X. Jadi ketemu nih titik-titiknya ini sudah saya plotkan. Jadi ketika dia V-nya 10, jika V-nya 10 itu key-nya 3896 atau sekitar dekat-dekat 4000 di sini. Nah, kemudian saya plotkan semuanya. Nah, kemudian ini tinggal ditarik garis seperti ini. Nah, ini adalah grafik Veki. Karena saya tidak skalatis dan tidak menggunakan penggaris dan asal buat, jadi hasilnya tidak rapi seperti ini. Nah, besok kalian hanya seperti ini atau perlu diplot seperti ini. Nah, itu silahkan kalian dalam melihat waktu bagaimana. Hanya saja kalau kalian menggambarkan lengkap seperti ini, ada plot titik-titiknya, maka nilainya akan lebih bagus. Kalau ini kan hanya ngeplot maksimalnya saja, hanya satu plot dan tinggal asal buat garis. Sedangkan ini lebih mendekati kenyataan. Jadi kalau kalian buat seperti ini, nilainya pasti akan lebih bagus daripada yang membuat seperti ini. Seperti itu. Tapi kalau ternyata kalian waktunya sudah tidak cukup, ya kalian seenggaknya ada bentuk seperti ini. Jangan dibiarkan kosong.